cahaya. Saudaraku semuanya, maka kita sama-sama membahas tentang pertanyaan kubur. Maka kubur di sini kita akan bahas ini secara hakikat, ya. Memang secara syariat itu memang ada. Ketika seseorang itu tidak mampu menyatakan Allah di dunia, merampas haknya Allah di dunia, maka dia akan melewati daripada siksa kubur, melewati daripada segala-galanya. Dia tidak akan lolos daripada itu. Bahkan tersesat dia punya jalan ketika tidak menyempurnakan itu semua. Maka ada amanah-amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita bawa dulu. Jadi pertanyaan di dalam kubur itu ada 3. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan cuma 2 saja. Kalau kita bahas 3 di sini. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Nah, permulaan daripada pertanyaan itu adalah siapa Tuhanmu. Jadi secara hakikatnya itu yang bertanya siapa Tuhanmu itu adalah hati kita sendiri. Hatimu sendiri yang bertanya seperti itu. Ini secara hakikat loh ya. Kita tidak menafikan yang syariat. Kita bicara ke dalam ini. Tidak kita nafikan itu. Itu memang ada. Tapi kita di sini secara hakikat kita tarik ke diri. Itu adalah hati sendiri yang bertanya kepada kita siapa Tuhanmu. Nah, maka ketika selama di dunia tidak kita ketahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka lebih-lebih nanti di akhirat. Lebih-lebih susah, lebih-lebih sulit lagi di akhirat. Ini sesuai dengan ayatnya Al-Quran. Barang siapa buta matanya di dunia, maka dia akan buta matanya di akhirat. Nah, lebih sesat jalannya kelak. Nah, dan jika pada saat ada pertanyaan itu, siapa Tuhanmu? Kita menjawab Allah Ta'ala Tuhan. Kemudian dia bertanya balik kembali begini, siapa itu Allah Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala itu? Di sini orang-orang itu kebanyakan banyak yang bingung. Karena apa? Dia itu tahu ya Allah, Allah. Tapi ketika ditanya siapa Allah itu, kebanyakan kita bingung. Mereka bingung. Kalau jawabannya kita jawab Allah Tuhanku gampang, tapi untuk membuktikan tidak ada bukti, sementara Allah itu sangat terang dan jelas. Inilah orang-orang yang tidak betul-betul, tidak benar-benar memahami siapa itu yang dikatakan Allah Ta'ala itu, yang mana itu yang dikatakan Allah Ta'ala itu. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini, pertanyaan daripada hatinya. Pengetahuannya hanya sebatas nama. Paling tidak dia hanya mengetahui 99 Asmaul Husna. Mentok ditambah dengan 1, hanya nama 100. Dia tahu. Kita tahu. Yang kita ketahui. Jadi kita kembali ke zaman azali. Ketika Allah Ta'ala di dalam kesendiriannya, berdiri dengan sendiriannya, belum ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Belum ada yang dinamakan alam semesta, belum ada langit, bumi, aras dan semuanya, belum ada. Di situ belum ada yang memuji dirinya, belum ada yang mengenal daripada dirinya, belum ada yang menyebut-nyebut dirinya Allah, Allah, Allah. Kemudian dia menjadikan dirinya rahasia dirinya itu di luar daripada dirinya itu. Itulah Nur Muhammad itu. Nah, maka inilah yang dinamakan Nur Muhammad. Itulah hakikat segala sesuatu. Dikatakan juga hakikat Muhammad ini sebenarnya ini adalah Allah Ta'ala. Dikatakan juga dengan nur, dikatakan juga dengan rahasia. Cuma nama saja yang berlain-lainan. Akan tetapi dia juga itu. Jadi kita kasih bagus, kita punya paham. Karena ada juga yang berkata paham begini, itu Allah ada di dalam hati sanubari kita. Ada juga yang berkata Allah Ta'ala itu ada di dalam ingatan kita. Ada juga yang berkata Allah Ta'ala itu ada di dalam suara mata hati paling dalam. Ada juga yang berkata ketika kita menindis kita punya mata begini, itu ada di dalam, itu Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada pada naik turun nafas, berlindung di situ, halusnya nafas. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika kita menghisap kita punya nafas, tahan di pusar, nah itulah Allah Ta'ala ketika ditahan nafas itu. Dan ini semua kepahaman-kepahaman ini ada berupa-rupa, ada juga dalilnya. Semuanya bagus.
semuanya ini pegangannya bagus, cuma kurang sempurna saja karena tertahan hanya di situ. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak bertempat. Nah, ini permisalan ini seperti orang-orang buta yang memahami gajah dengan pemahamannya masing-masing. Nah, ada orang buta pertama, ya, dia pegang ekornya gajah, dia bilang, oh gajah itu lurus. Dia pegang ekornya, oh lembek-lembek seperti ular bentuknya gajah nih. Ini saya yakin ini gajahnya, gajah itu seperti ular. Dia cerita itu ke orang-orang. Nah, orang buta yang kedua, dia memegang kakinya gajah, dia mengatakan begini, itu gajah seperti pohon kayu yang tertancap. Nah, begitu. Orang buta yang ketiga, dia pegang telinganya gajah, dia bilang begini, gajah itu lebar seperti dulan, seperti nampan, tapi ada garis-garisnya. Nah, saya telah yakin, saya telah memegang ini gajah ini, tidak ada yang mampu menghalangi pemahaman saya. Saya sudah menemukan gajah ini. Pemahaman ini tidak kita salah-salahkan, tidak kita salahkan secara total kepahaman itu. Orang buta yang memegang masing-masing bagian diri gajah itu cuma kurang sempurna, ya, belum betul-betul terang, belum betul-betul jelas menyaksikan gajah itu secara total. Jadi ketika kita di dunia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu kepahaman kita, setengah-setengah begitu. Begitu juga ketika di akhirat, pengetahuan kita tentang Allah sebatas itu. Jadi ketika di dunia ini kita hanya mengenal Allah melalui huruf saja, melalui asma saja, maka ketika nanti kelak di akhirat, nah, huruf itu alif lam lam ha mendatangi kita dan mengatakan aku ini Allah. Karena hanya sebatas huruf kita punya pengenalan itu di dunia, maka begitu juga di akhirat. Dunia itu gambaran akhirat. Kemudian pertanyaan kedua, siapa nabimu? Nah, kita menjawab, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Gampang kan? Jawabannya gampang. Ditanya kembali, siapa itu Muhammad yang sebetul-betulnya Muhammad? Siapa yang kau saksikan di dua kalimat syahadat itu? Mana itu Muhammad? Di sini banyak orang yang bingung. Karena ketika dia di dunia, dia hanya mengenal sebatas cerita saja. Dia hanya mengenal syahadat itu goib. Nah, itu tidak salah, itu benar. Syahadatnya itu tidak disaksikan, itu benar secara syariat. Tapi secara hakikat disaksikan. Ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di situ betul-betul kesadaran Allah naik saksi, menyatakan, menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi betul-betul tampak di situ, saudara, nyata, betul-betul. Itu memang sudah betul, cuma belum sempurna. Jadi kita harus mengenal Nabi Muhammad. Di dalam Nabi Muhammad, Nabi kita uswatun hasanah, dan Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad yang ada di dalam diri, yaitu Nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Allah Ta'ala itu nyawa. Kalau kita tarik ke diri, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Lain namun tiada lain. Itu jasad namanya Muhammad. Kalau nur, nama daripada zatnya Allah. Sementara Muhammad, nama daripada sifat Allah, sifatnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada 4 unsur asal mula kejadian daripada tubuh kita ini. Daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api. Keempat unsur ini terjadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Muhammad itu adalah Nur Allah. Sebenarnya Nur Muhammad itu adalah Nur Allah, Nur Ilahi, Nur Zat. Kita perbaiki, kita punya paham. Karena begini, saudara. Nah, rumus ya. Hidup kita ini karena hidupnya Muhammad. Hidupnya Muhammad karena hidupnya Allah Ta'ala. Tahu kita karena tahunya Muhammad. Tahunya Muhammad karena tahunya Allah Ta'ala. Kuasanya kita ini karena kuasanya Muhammad. Kuasanya Muhammad karena kuasanya Allah Ta'ala. Berkehendak kita ini karena kehendaknya Muhammad. Kehendaknya Muhammad karena kehendaknya Allah Ta'ala. Mendengarnya kita ini karena mendengarnya Muhammad. Mendengarnya Muhammad karena mendengarnya Allah Ta'ala. Melihatnya kita ini karena melihatnya Muhammad. Melihatnya Muhammad ini karena melihatnya Allah Ta'ala.
Berbicaranya kita ini karena berbicaranya Nur Muhammad. Nah, ada sifat kalam di situ. Muhammad bisa berbicara, terpantul di situ sifat ma'ani karena kalamnya Allah Ta'ala. Jadi harus betul-betul diketahui, disadari. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain daripada Nur Muhammad sebenarnya. Jadi siapa yang membedakan Muhammad Allah, memisahkan Nur Allah dengan Nur Muhammad, itu kafir. Inilah orang kafir sebenarnya, orang musyrik. Makanya jangan tertipu dengan nama. Allah, Muhammad itu nama. Wujudnya itu satu, tunggal esa. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menamakan rahasia dirinya ada pada Al-Fatihah itu. Nur Muhammad. Muhammad, engkau itu adalah gantiku daripada diriku di atas kerajaanku. Engkau itu aku itu engkau. Tapi perlu dipahami di sini, bukan kita mau mengaku Muhammad, mau mengaku Allah, bukan. Nah, jadi memang kenyataan daripada tubuh hati nyawa rahasia ini adalah Allah Ta'ala. Tidak lain, la ghairi. Jadi orang-orang yang bertubuhkan Muhammad itu, itulah orang-orang yang selamat. Qadim idofi, roh idofi itu nama lainnya daripada Nur Muhammad. Banyak nama lainnya. Nah, jadi pengertian maksud daripada Muhammad itu, orang-orang yang bertubuh Muhammad tidak pernah akan rusak jasadnya di dunia, apalagi di akhirat. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan orang-orang yang bertubuhkan dirinya Muhammad, sekalipun itu nuklir, sekalipun itu bom, sekalipun apapun itu, benda-benda apapun di dunia ini tidak akan mampu menghancurkan orang-orang yang bertubuh Muhammad. Sampai di akhirat pun tidak akan mampu ditindis oleh tanah, dihimpit, dikepit oleh tanah, tidak akan mampu terbakar oleh api neraka. Itulah orang-orang yang bertubuhkan dengan Muhammad. Nah, kita bongkar rahasia terbesarnya. Itu sebenarnya Nur Muhammad, hakikatul Muhammadiyah. Itu sebenarnya bukan hamba daripada Allah, bukan umat daripada Nabi Muhammad. Hakikat Muhammad ya. Karena itu sejatinya adalah hakikatnya Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Muhammad ini tubuhnya Allah Ta'ala. Muhammad ini tubuhnya Allah Ta'ala di dunia. Dan sebenarnya Allah Ta'ala itu tubuhnya Muhammad di akhirat. Jadi ketika di dunia Allah Ta'ala itu bertubuh Muhammad. Ketika Muhammad sudah pulang nanti di akhirat, dia punya tubuh, dia bertubuhkan Allah Ta'ala. Nah, dia bertubuhkan Sang Maha Ruang. Di dalam Sang Maha Ruang itu ada Nur Muhammad. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, tidak ada yang dikatakan siksa-siksa di akhirat. Hidup selama-lamanya dengan senang di akhirat. Karena hidupnya Allah Ta'ala yang dia punya. Dia menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala. Dia memberikan semua haknya, amanahnya, berserah total kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita tidak memulangkan amanah ini di dunia sekarang ini, pada waktunya sekarang ya, kita tidak mampu untuk mengemban rahasia janji ini ketika kita itu di alam kandungan atau di alam-alam sebelumnya, ketika kita sudah berjanji mau bawa amanah itu ya. Tapi ketika kita meninggal nanti, kita tidak kembalikan, di akhirat nanti akan lebih parah daripada hewan. Bahkan kita itu setengah hewan dibangkitkan, setengah hewan, setengah manusia. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga tadi, apa kitabmu? Kita menjawab begini, Al-Quran. Gampang kan? Al-Quran kitabku. Kemudian bertanya balik lagi, yang mana itu yang dikatakan Al-Quran? Yang sebenar-benarnya Al-Quran itu yang mana? Di sini orang banyak yang bingung. Ketika ditanya balik seperti itu, mana itu yang dikatakan Al-Quran yang sebenar-benarnya itu? Yang isyarat alif lam mim itu. Karena ketika di dunia, dia hanya mengetahui Al-Quran yang 30 juz yang di dalam kitab. Itu sudah benar, itu memang benar. Makanya kita bilang syariah itu tidak bisa dipisah dengan hakikat. Kalau syariat tanpa hakikat itu kosong semata-mata. Hakikat juga tanpa syariat itu batal. Makanya dua-duanya. Jadi dia tidak mengetahui apa yang dikatakan Al-Quranul Qadim itu. Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran yang telah ada pada sejak Nabi Adam sampai sekarang. Itulah Al-Quranul Qadim. Itulah Nur Muhammad yang ada pada dirimu. Itulah Nur Muhammad itu. Kemudian ada juga saudara-saudara kita di Thariqah berpendapat sebagian Al-Quran itu ada mula-mulanya pada Alhamdu. Kemudian dibulatkan lagi, dikerucutkan lagi menjadi Ahmad. Itu benar saudara. Benar sekali. Cuma masih berliku, berpangkat-pangkat.
panjang perjalanan, berlika-liku, saudara. Kalau kita di situ kita mau pegang, tidak salah. Tidak ada yang mengatakan itu salah, enggak. Itu benar. Cuma masih bercabang-cabang, berlika-liku begitu. Nah, itulah yang dikatakan Nur Muhammad, itu yang dikatakan Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran. Jadi kita kasih bagus, kita punya paham. Betul-betul, jangan sampai kata orang tua kita dulu begini, nak, jangan kamu itu sembarangan pergi belajar. Kalau kau sembarangan pergi belajar, baru dia tidak tahu hakikatnya apa yang kamu pelajari, tersiksa kamu itu nanti, nak. Jangan kau seperti itu, nak. Jangan kau ambil guru seperti itu, nak. Dia mengajar kepada orang tentang Allah, tentang Muhammad, tentang segala-galanya. Ternyata dia sendiri tidak dia tahu Allah, tidak dia tahu Muhammad. Jangan kau belajar orang-orang seperti itu. Maksudnya kita punya leluhur ini bukan berarti mengingkari orang-orang sekarang, tidak. Bukan berarti menghina orang-orang sekarang, tidak. Tapi ini zaman sekarang, ya. Perginya orang-orang belajar di mana-mana, ilmu banyak, di pesantren banyak, ilmu-ilmu apa banyak. Tapi hakikat dia tidak tuntut. Sehingga apa? Hampa rasanya. Makanya begitu kata orang-orang tua kita. Bukan dihina, bukan disalahkan, tidak. Cuma kurang sempurna. Itu orang tua kita punya paham. Ya, kemudian kata mereka, ada nanti nak di akhirat itu padang sebening-beningnya itu. Sekarang pun bisa dilihat, unlimited tanpa batas itu akhirat itu. Itulah akhirat itu, padang itu. Dikiaskan padang mahsyar. Dikiaskan padang itu tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Itu orang-orang yang sudah mengetahui duduk di situ, dia sudah tahu. Dia sudah tahu padang yang luas itu. Alam putih bercahaya bening. Sebening-beningnya. Nah, itulah yang dikatakan akhirat. Itulah yang dikatakan surga. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita kasih terang lagi, ya. Itu Nur Muhammad. Tidak pernah dia berdosa. Tidak pernah dia najis. Itulah manusia yang sebenarnya manusia. Itu Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu tidak ada keburukannya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu Nur Muhammad, dia melanggar syariat, dia melanggar keburukan hukum-hukum, berarti dia lupa dalam kesadaran Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu suci, tidak mau melakukan keburukan, tidak mau melanggar syariat. Makanya kenapa guru-guru kita selalu menyuruh kita mesra di dalam kesadaran Nur Muhammad. Kalau kita kan lupa ingat, lupa mesra, lupa sadar, nanti turun lagi kesadaran, ingat lagi. Itu sudah syukur, saudara. Sudah Allah Ta'ala pahamkan di situ. Allah Ta'ala itu sayang betul sama kita. Nah, ini bahasa-bahasa syariatnya begitu. Jadi kuncinya itu Allah Ta'ala itu bertubuhkan Muhammad ketika dunia. Muhammad ini bertubuhkan Allah ketika di akhirat. Jadi jangan bingung, jangan pisahkan Allah dengan Muhammad. Muhammad itu, hakikat Muhammad itu adalah Allah Ta'ala juga. Tiada lain, la ghairi. Jadi ketika di dunia Allah Ta'ala bertubuhkan Muhammad. Muhammad ketika di akhirat bertubuhkan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita perbaiki, kita punya paham. Kemudian jangan juga cuma ini saja yang dipelajari. Seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara istinja, tata cara zikir, tata cara rahasianya takbir, rahasia, cara menghadap tubuh kita, bagaimana caranya menghadap, hati kita bagaimana caranya menghadap, nyawa kita bagaimana cara menghadap, rahasia kita bagaimana caranya menghadap. Jadi bukan hanya itu saja. Itu semua betul, saudara, wajib, dituntut tuh wajib. Kalau bagi diri saya pribadi wajib. Tapi jangan itu terus. Kita harus tahu kuncinya dulu, kuncinya tuntaskan dulu sampai Nur Muhammad itu. Itu kuncinya, tuntaskan sampai Nur Allah daripada Tuhan. Tuhan jangan dicari karena sudah laisa menjadi Nur Ilahi. Zat, kemudian Nur Muhammad. Karena banyak itu guru-guru sekarang. Itu saja yang terus sampai kita punya ajal itu saja terus dari sejak zaman Belanda sampai sekarang. Hanya sebagian kecil yang mau mempelajari ilmu-ilmu Nur Muhammad itu, ilmu-ilmu asal mula kejadian diri. Bagus semua, cuma jangan berhenti di situ. Cuma lebih bagus lagi ya kalau kita itu mengetahui mempelajari asal mula kejadian diri, baru kita mesrakan, baru kita pakai pakaian itu semua dengan
amalan, dengan tata cara zikir, tata cara sholat, tata cara kholwat, berudu, kemudian ilmu-ilmu toriko, baru sempurna kita punya. Kalau tidak mesra dengan Nur Muhammad, kosong semua itu. Kita yang merasa, iya memang kita mengetahui Allah Ta'ala semua yang bergerak, ini semua Allah yang melihat, tapi kita tidak mesrakan. Kemudian kita tidak tahu yang mana yang dikatakan Allah itu. Kosong itu juga. Yang mana dikatakan Nur Muhammad itu. Jadi kita perbaiki, kita punya paham. Maka di zaman dahulu para sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi begini, hai pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala, hai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti kan ketika kita dikubur nanti, di situ ada pertanyaan, ada siksa, kemudian nanti setelah dikubur itu tibanya penipuan sangkakala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, setelah dibangkitkan diperiksa semua catatan amalan-amalan kita, ya, kemudian ditimbang, kemudian diperjalankan di jembatan Shiratal Mustaqim, baru ditentukan surga atau neraka. Ya. Bukankah begitu ya Rasulullah? Tapi pertanyaan saya begini ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang tidak melewati semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ya Rasulullah? Maka jawabnya Nabi SAW, ada wahai sahabat, ada yang orang tidak melewati semua rintangan itu. Itulah orang-orang yang tiada daya upaya kepada dirinya selain daripada Allah. Dia menyerahkan amanahnya Allah, menyatakan hak Allah, kemudian dia mengatakan tidak ada kehidupan hidup saya, yang ada hidupnya Allah Ta'ala. Tidak ada kepunyaan saya sebesar zarrah pun. Itu semua adalah kepunyaannya Allah Ta'ala. Tapi ini bukan hanya di akal saja, dipaham saja, hanya jadi ilmu, kemudian lupa, betul-betul disadari, kemudian dipraktek, kemudian dia betul-betul menyadari tidak ada satu kekuatan pun pada dirinya, entah itu penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perabanya, perasaannya, semuanya itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diam di dalam paham, mesra di situ. Jadi kalau sudah begitu, kalau sudah begitu, pakaian kita betul-betul sadar menyerahkan totalitas kepada Allah Ta'ala, apa yang mau ditanya di akhirat, di kubur? Apa yang mau ditimbang di akhirat? Apa yang mau dihitung di akhirat? Siapa yang menyiksa, siapa yang disiksa? Siapa? Karena dengan catatan diserahkan, sadar, betul-betul jiwa tenang, sadar menyerahkan totalitas bahwa Allah zahir batin ini Allah Ta'ala. Itu semua. Tapi ini bukan hanya dipaham, dipraktik. Prakteknya ada secara bersunyi-sunyi, dengan secara kita berbicara, berjalan, berduduk, makan, bekerja, itu bisa langsung praktek di situ. Tidak susah-susah kok. Nah, itulah makanya jembatan Shiratal Mustaqim itu secara hakikat itu dikaitkan, ya, diartikan, dimaksudkan adalah rahasia daripada Allah. Nur Muhammad itu, perjalanan kita, ya, itu dikiaskan sebagai Shiratal Mustaqim. Perjalanan kita ini lebih tajam daripada pedangnya Sayyidina Ali, lebih halus daripada 7 lapis rambut dibelah 7 kiasannya, lebih licin daripada sesuatu di dunia, lebih keras daripada batu. Jadi jika sudah mendapatkan Allah Ta'ala, kita leburkan dirimu, kita leburkan diri kita, itulah dikatakan surga. Jadi surga itu jangan dibayang-bayangkan, dipikir-pikirkan, karena ketika kita bayangkan dan pikirkan, bukan seperti itu surga itu. Meskipun memang betul ada dalam Al-Quran dan hadis, kita yakini 1000%. Cuma di situ banyak bahasa-bahasa metafora, banyak bahasa-bahasa kiasan. Sementara kata Nabi SAW, surga itu tidak bisa dipikirkan di dalam pikiran dan tidak pernah terlintas di hati. Surga itu, apa yang terlintas di hati dan pikiran itu bukan surga, itu bukan akhirat. Makanya kita tidak terlalu mengkaji akhirat, kita mengkajinya akhirat yang sekarang. Nah, begitu. Maka Al-Quran itu, ayat-ayat mutasyabihat itu banyak sekali. Bahkan guru kita berpendapat, ayat mutasyabihat itu mulai daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas.
Ayat muhkamat yang jelas itu adalah Al-Fatihah saja. Selebihnya ayat mutasyabihat mulai daripada Al-Baqarah sampai An-Nas. Sebenarnya Al-Fatihah ini adalah sebenarnya Nur Muhammad. Seperti itu. Jadi ketika tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan adalah neraka, siksa yang paling pedih, siksa yang paling keras. Jadi kita perbaiki lagi saudara-saudara, kita sama-sama mawas diri ya. Perbaiki paham kita, semuanya itu inti daripada inti itu adalah memesrakan diri kepada Nur Muhammad. Sambil kita belajar hukum-hukum, sambil kita belajar tata cara istinja, sholat, tata cara zikir dan sebagainya, apapun. Tapi kunci daripada di sini, kunci utama, ya, memahami Nur Muhammad, dalam kesadaran Nur Muhammad, memahami betul-betul Allah Ta'ala, baru kita jalan. Nah kalau tidak paham di sini, salah jalan di sini, salah semua itu amalan, kosong. Kita tidak menyalahkan, kosong. Tidak salahkan, kosong. Asy-syari'atu bila haqiqatu atil. Syariat tanpa hakikat kosong. Al-haqiqatu bila syariah, hakikat tanpa syariat batil, batal. Batal. Jadi dua-duanya. Mungkin seperti itu ya saudara-saudaraku. Mudah-mudahan dirahmati Allah, dipahamkan Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.